Yo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gua bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gua upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlistnya dan kalian bisa langsung temuin session-session sebelumnya yang pernah gua upload. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur cerita session 8-nya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang telah menemukan sesuatu batu berwarna hijau tergeletak di tanah yang harum, mata Xiaoyan segera berhenti sejenak di batu berwarna hijau itu. Dia lalu membungkuk dan dengan hati-hati mengambil batu berwarna hijau itu. Dia lalu berkata, "Esensi giok mati rasa surgawi," ucap dari Xiaoyan. Dia dengan hati-hati mengamati batu berwarna hijau ini untuk sementara waktu. Baru pada saat itulah dia akhirnya menjadi yakin bahwa benda ini adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Xiaoyan dengan hati-hati menyimpan esensi giok mati rasa surgawi ini ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan akhirnya berbalik setelah mendapatkan item terakhir yang dia butuhkan. Dia lalu menatap Zian yang duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Zian lalu bertanya, "Apakah kamu sudah selesai?" ucap dari Zian. Xiaoyan mendengar itu dia hanya tersenyum dan mengangguk. Lalu Zian kembali bertanya, "Kapan kamu akan keluar dari sana?" ucap dari Zian. "Aku belum tahu, tolong bantu aku menemukan tempat rahasia terlebih dahulu. Aku perlu menyiapkan beberapa hal," ucap dari Xiaoyan. Zian lalu dengan patuh mengangguk. "Jangan biarkan siapapun untuk menggangguku sebelum aku keluar," ucap dari Xiaoyan. Lalu Zian berkata, "Baiklah, aku akan melakukannya." Xiaoyan akhirnya merasa tenang. Setelah melihat Zian menganggukkan kepalanya, dia perlahan berjalan ke ruangan batu. Setelah itu dia lalu menutup pintu batu itu. Xiaoyan lalu duduk bersila dan menutup kedua matanya. Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum dia akhirnya membuka matanya. Setelah itu tangannya lalu direntangkan ke depan dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia lalu menjentikan jarinya dan sebuah kotak lalu terbuka. Xiaoyan pun langsung bersiap menyempurnakan 3 benda sudah didapatkannya untuk 3 cairan berwarna yang berbeda lalu dikumpulkan di ujung jarinya. Setelah itu dia dengan hati-hati menggunakan botol giok yang bagus untuk menyimpan cairan ini. Selanjutnya akan menjadi hal yang paling penting, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangkat botol giok dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Kepala Xiaoyan mengeluarkan suara mendengung saat sumsum jiwa inti dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritualnya tiba-tiba membengkak, menyebabkan rasa sakit yang dirasakan di kepala Xiaoyan. Seolah-olah pikirannya akan meledak pada saat ini. Xiaoyan juga merasakan keterkejutan di saat merasakan perubahan tak terduga ini. Tetapi dia hanya bisa dengan paksa menstabilkan pikirannya. Sumsum jiwa inti yang jinak itu telah berubah menjadi aliran panas yang berserakan setelah memasuki tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Xiaoyan tidak berdaya menghadapi rasa sakit yang membengkak di kepalanya ini. Xiaoyan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Cahaya emas menutupi penglihatannya dan pikirannya benar-benar kacau saat ini. Situasi aneh semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama sebelum berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Pada saat Xiaoyan pulih dari kesadarannya, rasa sakit yang hebat di dalam pikirannya sudah melemah. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa jiwanya tampak beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun dia masih bisa merasakan bahwa jiwanya belum maju ke keadaan jiwa. "Apakah sumsum jiwa inti ini tidak lagi berpengaruh?" ucap dari Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan tercengang karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya dihisap oleh sesuatu. Pada saat ini Xiaoyan akhirnya menemukan bahwa kekuatan hisap ini dipancarkan dari antara alisnya. "Oh, ini memang berguna," ucap Xiaoyan yang mengetahui hal ini. Aura spiritual terus melonjak ke kepala Xiaoyan. Aura spiritual bergabung ke dalam jiwanya dan menyebar ke segala arah. Xiaoyan tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar.
Pada saat ini dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang padat ini. Dalam sekejap mata sekarang sudah memasuki hari ke-8 sejak Xiaoyan memasuki ruangan batu itu. Sementara itu Xian berjongkok di tangga batu di luar kamar batu. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa bosan. Kenapa dia belum juga selesai? Padahal alam pil ini akan ditutup. Aku kesal sekali hari ini, ucap dari Xian. Buar! Sementara Xian bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema di kamar batu itu. Sebuah cahaya tiba-tiba meletus dari dalam kamar batu itu. Xiongzhan yang berada di luar aula batu terkejut setelah melihat cahaya dengan aura yang sangat kuat itu muncul. Xiaoyan ini sangat kuat. Dia benar-benar telah menembus ke tingkat 8. Sungguh aku tidak menyangkanya, ucap dari Xiongzhan. Kekuatan spiritual itu meletus menyambar selama beberapa menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama sebuah sosok ilusi perlahan muncul di depan mata Xiongzhan. Sosok itu adalah Xiaoyan. Apakah ini adalah jiwa? Ucap dari Xiongzhan menatap ilusi Xiaoyan di langit. Tubuh ilusi Xiaoyan di langit tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia lalu melihat ke kamar batu di tanah. Di sana ada tubuh asli dari Xiaoyan. Tubuh ilusi Xiaoyan pun masuk kembali ke tubuh aslinya. Lalu Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk segel dengan tangannya. Setelah itu kekuatan spiritualnya menyebar dari antara alisnya. Kakak Xiongzhan, coba dan terima jejak tangan spiritualku, ucap dari Xiaoyan. Jejak tangan itu dibentuk oleh tekanan spiritual yang besar dan kuat. Melesat ke puncak gunung tempat Xiongzhan berada. Bagus, ucap dari Xiongzhan. Tangannya yang besar terkepal. Buar, kekuatan jejak tangan spiritual tidak terlalu kuat. Namun serangan keduanya telah bertabrakan. Dia bisa merasakan rasa sakit dan rasa pusing di dalam kepalanya. Jadi ini adalah serangan spiritual, ucap dari Xiongzhan. Serangan aneh Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya saja. Karena itu tidak menyerang tubuh fisik melainkan menyerang jiwa. Kakak Xiongzhan, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Xiaoyan. Jadi ini adalah kekuatan barumu ya setelah maju ke alkemis tingkat 8, ucap dari Xiongzhan. Xiaoyan tersenyum. Hei, kamu akhirnya keluar juga, ucap dari Xian. Xiaoyan lalu bertanya, sudah berapa hari aku berlatih? Tanya dari Xiaoyan. Hampir 8 hari. Jika kamu sedikit terlambat, alam pil ini akan ditutup. Kamu juga akan kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan kompetisi lagi, ucap dari Xian. 8 hari ya, kalau begitu masih ada 1 hari lagi. Hahaha, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu merenung sejenak, mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya. Setelah itu matanya beralih ke utara. Aku sudah mengumpulkan semua barang yang ditugaskan. Yang perlu aku lakukan adalah bergegas ke pintu keluar alam pil. Lalu bagaimana dengan kalian berdua? Ucap dari Xiaoyan. Kami akan mengikutimu. Namun ada anggota menara pil yang menjaga pintu keluar. Setelah sampai di sana aku akan memikirkan cara untuk keluar dari sini sendiri. Ucap dari Xian. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya. Kalau begitu ayo kita bergerak. Kita harus meningkatkan kecepatan kita untuk mencapainya sebelum ditutup, ucap dari Xiaoyan. Ya, nah sebelumnya aku akan memperhatikan ini dulu, ucap dari Xian. Dia tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanannya. Xiaoyan lalu bertanya, apa itu? Ini semua adalah bahan obat langka di dalam aula batu ini, ucap dari Xiongzhan. Kalau begitu terima kasih. Ayo segera kita pergi, ucap dari Xiaoyan. Pintu keluar dari alam pil terletak di wilayah utara. Hampir 1 hari waktu berlalu saat mereka melakukan perjalanan ini. Jadi ini adalah pintu keluar dari alam pil ya? Tanya dari Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan mendarat di alun-alun. Lalu mereka berhenti berjalan saat melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Cao Ying dan Song Qing ada di sana. Untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiaoyan, ucap dari Song Qing. Cao Ying lalu tertawa setelah mendengar ini. Xiaoyan hanya membalas dengan senyuman. Dan di sana juga ada Mugu yang sedang duduk bersila. Sepertinya orang tua itu juga mengejar 3000 api yang membara, ucap dari Xiaoyan. Mata Xiaoyan tiba-tiba berhenti di Dan Chen.
Wanita yang dia temui beberapa kali, kondisi tubuhnya sangat istimewa. Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat, tetapi tubuhnya cukup lemah. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, ucap dari Xiaoyan. Di bagian tengah alun-alun ada orang tua yang muncul dengan lencana menara pil di dadanya. Dia adalah salah satu dari 8 sesepuh agung menara pil. Dia lalu berkata, waktunya sudah habis. Serahkan tugas kalian dan setelah itu kalian bisa meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir kompetisi pertemuan pil, ucap dari orang tua itu. Setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, beberapa orang mulai melangkah maju. Setelah itu dia menyerahkan daftar obat dan ramuan obat kepada lelaki tua itu. Dia juga memeriksa hasilnya. Aku akan maju. Kita akan berkumpul lagi setelah kita berhasil keluar dari sini, ucap dari Xiaoyan. Xian lalu berkata, baiklah, ucap dari Xian. Xiaoyan lalu merapikan jubahnya dan dengan cepat berjalan ke pria tua itu. Setelah itu dia mengeluarkan daftar obat dari bahan obat dari cincin penyimpanannya. Orang tua itu menerimanya dan memeriksanya sebelum mengangguk. Kamu telah lulus, ucap pria tua itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu dengan hormat menangkupkan kedua tangannya ke orang tua itu. Setelah itu dia masuk ke lubang spasial. Akhirnya Xiaoyan bisa lebih dekat lagi dengan 3.000 api yang membara itu. Sementara itu di tempat kompetisi lainnya ada stadion yang sangat besar. Kelompok dokter peri kecil terfokus pada pintu spasial besar di panggung tinggi stadion. Mereka terlihat cemas menunggu kedatangan Xiaoyan. Tidak perlu khawatir, banyak peserta yang telah menghancurkan batu spasial mereka dan keluar selama periode waktu ini. Jika Xiaoyan keluar, dia pasti akan datang untuk mencari kita. Selain itu, dengan kecerdasan Xiaoyan, melewati rintangan keduanya seharusnya tidak menjadi masalah, ucap dari Yezong. Buar, pintu spasial di depan mereka mulai terbuka. Cao Ying adalah orang pertama yang keluar. Lalu sekelompok besar orang berjalan keluar setelah Cao Ying. Tetapi Xiaoyan belum juga keluar. Dokter peri kecil menjadi sangat khawatir. Namun akhirnya sosok Xiaoyan pun keluar dan melangkah dari pintu dan mendarat di tanah. Itu adalah kakak Xiaoyan, ucap dari Xinlan. Sudah kukatakan, tidak mungkin Xiaoyan tidak bisa melewati rintangan kedua ini dengan kekuatannya, ucap dari Yezong. Xiaoyan yang sedang berjalan keluar dari pintu ruangan besar tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Dia segera tersenyum dan mengangguk ke arah kelompok dokter peri kecil. Dokter peri kecil tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Mata Xiaoyan tiba-tiba terhenti di kursi tertinggi di alun-alun. Beberapa saat kemudian, tempat itu berisi aura yang besar dan kuat. 3 kepala menara pil ada di sana, ucap dari Xiaoyan. Dia sedikit terkejut karena dia menemukan wanita cantik di antara ketiga orang itu. Apakah dia adalah Xiaoyan, murid dari Yellow itu? Ucap wanita cantik itu saat menatap Xiaoyan dari platform tinggi. Iya, dia adalah Xiaoyan, ucap dari Xuan Kongzi. Apakah kamu sudah menyadarinya? Riak spiritual anak kecil ini tampaknya sedikit berbeda. Jika tebakanku benar, dia sepertinya sudah berada di negara jiwa, ucap dari wanita cantik itu. Sepertinya kamu benar, ucap dari Xuan Kongzi. Penglihatan Yellow ini benar-benar bagus. Aku sungguh iri jika dia sudah benar-benar maju ke kondisi negara jiwa. Bahkan Cao Ying dan Chen akan kesulitan mengalahkannya dalam pil gathering nanti, ucap dari wanita cantik itu. Mendengar itu Xuan Kongzi lalu mengangguk. Alun-alun yang awalnya berisik menjadi jauh lebih tenang saat pintu spasial besar itu tertutup. Mata Xuan Kongzi menyapu alun-alun dari panggung tinggi. Pertama-tama, selamat untuk kalian semua yang bisa berdiri di sini. Kalian semua telah melewati eliminasi putaran kedua. Namun kalian semua pasti menyadari bahwa putaran berikutnya ini adalah acara terpenting dari pertemuan pil. Orang yang bisa bertahan sampai akhir akan menjadi juaranya kali ini. Platform batu di atas adalah panggung untuk kalian tampil. Semoga kalian mendapatkan momen terhebat di tempat itu. Pertemuan termegah di dunia alkemis akhirnya tiba. Xuan Kongzi lalu berkata, semua pesaing silakan ambil tempat kalian. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus melakukan kemampuan kalian untuk memurnikan pil obat yang paling bagus yang bisa kalian murnikan, ucap dari Xuan Kongzi.
Orang-orang pun bergegas ke arena. Ada banyak platform batu di langit. Xiaoyan lalu melangkah di udara dan perlahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Dia duduk bersila di sana. Mata Xiaoyan menyapu sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu apung yang tidak jauh dari Caoying dan Songking. Sosok manusia berpakaian hitam itu duduk di sana. Xiaoyan lalu bergumam, "Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya," ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Suan Kongzi lalu menyapu platform batu dan berkata, "Sudah waktunya, semuanya silakan dimulai," ucap dari Suan Kongzi. Setelah kata-kata Suan Kongzi terdengar, kuali obat bergegas keluar dari segala arah. Xiaoyan duduk bersila di atas platform batu. Pil obat yang akan dia sempurnakan kali ini adalah pil sekering darah penumbuh tulang. Sementara itu Caoying perlahan memanggil kuali obatnya. Setelah itu dia lalu menjentikan jarinya. Sekelompok api merah perlahan naik dari telapak tangannya. Nyala api itu banyak menarik perhatian. Melihat api di tangan Caoying, Xiaoyan lalu bergumam, "Blood Demon Flame," ucap dari Xiaoyan. Blood Demon Flame adalah api buatan manusia yang mirip dengan api transformasi kehidupan milik Xiaoyan. Tiba-tiba gelombang panas yang luar biasa dipancarkan. Xiaoyan segera menoleh ke sumber panas itu. Terlihat ada Xia Heart Flame di tangan Old Mugu. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Nyala api berwarna giok tiba-tiba keluar dan berubah menjadi naga api yang meraung ke arah Xia Heart Flame. Xia Heart Flame di tangan Old Mugu segera bersembunyi di tengah raungan Glass Lotus Heart Flame milik Xiaoyan. Seluruh alun-alun terkejut saat mereka melihat naga api hijau giok yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Suan Kongzi terkejut dan berkata, "Jika tebakanku benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam itu adalah Xia Heart Flame. Api surgawi milik Xiaoyan seharusnya berperingkat lebih tinggi dari Xia Heart Flame. Tetapi kenapa aku tidak mengetahui api apa itu?" ucap dari Suan Kongzi. Wanita cantik itu mengangguk dan berkata, "Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, tetapi mungkin itu bukan. Mungkinkah anak kecil itu telah menemukan api surgawi yang baru?" ucap dari wanita cantik itu. Penetua berkulit gelap lalu berkata, "Aku tidak yakin. Tetapi aku bisa merasakan aroma Grand Lotus Core Flame di dalam nyala api hijau giok itu. Tetapi posisi Grand Lotus Core Flame sedikit di bawah Xia Heart Flame. Bagaimana mungkin bisa menyebabkan Xia Heart Flame takut kepadanya?" ucap penetua berkulit gelap itu. Suan Kongzi lalu berkata, "Haha, sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia. Pil gathering kali ini akan sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran terakhir antara api surgawi dulu," ucap dari Suan Kongzi. Old Mugu lalu menjentikan jarinya. Nyala api segera masuk ke dalam kuali obatnya. Xiaoyan melambaikan tangannya. Kuali 10.000 bintang berwarna merah muncul. Dia lalu menjentikan jarinya. Naga api hijau giok turun memasuki kuali obat. Xiaoyan lalu mengeluarkan banyak bahan obat dari cincin penyimpanannya. Di antara banyak bahan obat ada 3 kotak giok yang berisi 3 bahan utama yang dibutuhkan untuk memurnikan pil sekering darah penumbuh tulang ini. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya. Beberapa bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Dia lalu memurnikannya. Sepertiga dari bahanan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu setengah jam. Tatapan Xiaoyan beralih ke 3 kotak batu giok di depannya. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya. Sebuah kotak giok terbang memperlihatkan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Setelah itu Xiaoyan segera memasukkannya ke dalam kuali obat. Setelah itu Xiaoyan memasukkan bahan-bahan obat yang lainnya ke dalam kuali obat. Singkat cerita, 5 hari telah berlalu. Ada beberapa alkemis yang telah berhasil menyempurnakan pil obat. Xiaoyan telah membuat kesalahan 1 kali selama 5 hari ini. Bagaimanapun Xiaoyan hanya menyiapkan 2 set bahan obat. Jika dia gagal lagi, dia harus menemukan metode lain. Kali ini Xiaoyan sudah berada di tahap penggabungan. Xiaoyan memusatkan semua penglihatannya. Kekuatan spiritualnya yang perkasa memenuhi setiap sudut kuali obat. Penggabungan bahan obat Xiaoyan berlanjut selama hampir 10 hari. Meskipun semakin banyak pesaing yang berhasil memurnikan pil obat, tetapi tidak satupun dari pil obat itu yang berhasil mengeluarkan pil petir.
Setelah 10 hari penggabungan, ada beberapa seperti bola seukuran kepalan tangan yang samar-samar terbentuk dari dalam kuali obat milik Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara buar. Tatapan semua orang beralih ke sumber suara itu. Terlihat awan gelap mulai muncul di langit. Tatapan Xiaoyan beralih ke Caoying. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan riak energi yang dipancarkan dari dalam kuali obat Caoying. Setelah hari telah berlalu, beberapa awan guntur mulai berkumpul di langit. Jelas ada pesaing yang telah memurnikan pil obat dengan tingkat yang lebih baik. Pada periode waktu ini ada 2 hingga 3 pil lighting muncul setiap harinya. Pil lighting yang biasanya jarang terlihat telah menjadi hal yang biasa di langit saat ini. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit alkemis yang masih di platform batu saat ini. Lalu siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan ini? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Gue juga tidak lupa untuk untuk bagi kalian yang suka akan konten BTTH ini yang gue bawa ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Oke, semoga sehat selalu untuk kalian dan assalamualaikum. Dadah.